ada nggak sih perasaan itu pengen berubah gitu, pengen normal seperti yang lain, atau ada nggak yang seperti itu? Eh, Kalau bicara kayak gitu, siapa sih yang mau berperilaku seperti saya ini gitu? Siapa sih yang nggak mau, yang bilang orang banci, menyerupai perempuan? Nggak ada yang mau, Mas Andra. Termasuk saya juga nggak mau. Kalaupun saya misalkan dilahirkan kembali, ya saya pengen diberikan manusia seutuhnya, laki-laki seutuhnya atau perempuan seutuhnya gitu kan. Iya, Nggak ada betul. berada di tengah-tengah gitu ya. Jangan setengah matang lah gitu ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, masih di channel Dengar dengan Andra. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang makeup artis yang sudah sangat senior di belantika permakeupan Indonesia. Wah, namanya Naila, tapi untuk nama pastinya kita akan tanya langsung. Kita langsung berbincang-bincang dengan Naila. Tetap didengar. Enggak di blur pakai gitu aja nggak kelihatan. Kelihatan lah, ini kan Enggak. keponakanmu pada ngeliat lagi. Enggak lah. Oke, ini off the record ya, walaupun sudah di record. Sekarang kita sudah bersama Nay. Apa kabar Nay? Baik Mas Andra. Aduh, alhamdulillah sehat ya. Di Alhamdulillah. tengah pandemi tapi tetap semangat. Iya iya. Nay, tadi saya sempat bingung. Nama Nay itu nama asli atau nama samaran atau nama komersil sih Nay? Sebenarnya nama itu nama panggilan sih Mas. Apa? Nama aslinya Nama siapa? aslinya Dennis Effendi. Kok bisa jadi Nay sih? ya itu nama-nama Pertama Biar- kali muncul nama Nay itu dari siapa? rekan saya sih yang menyebutnya. Mm-mm. Rekan saya yang menyebutnya kalau saya kayak mirip Naysila Mirdad kan. Oke. Jauh amat dari mana? Canda-candaan kita kata. Oh. Nggak ada sebutan untuk istilah laki-laki untuk kita gitu. Ya karena kita di dunia make up, terus agak kemayu, jadi ganti nama jadi nama perempuan gitu Agak Mas. kemayu, emang kemayu banget. Cewek aja kalah. Bukan agak ya. Tapi saya penasaran sebenarnya. Nah itu pertama kali terjun ke dunia makeup ini sejak tahun berapa sih Nek? Sejak tahunnya aku lupa, cuman setelah selesai kuliah itu kan bingung tuh mau cari kerja apa gitu kan. Cari kerja apa. Semua udah dicobain Mas Andra seperti Apa aja contoh? pekerjaan? contohnya Nguli, kerja di pernah nguli bangunan? enggak juga sih kalau nguli. Apa aja tuh pekerjaannya? Pernah di pabrik, pernah Pabrik. Sebagai apa di pabrik? sebagai personalia dulu tuh. HRD. Iya. Wih, keren dong ya, bisa Sempat mencatin saya orang. Itu 3 bulan training Mm-mm. akhirnya diangkat, tapi memang ada dari situ nepotisme sih, tadinya ada KKN-nya, jadi saya kenal orang tua, saya kenal sama Oke. pemilih. Mm-mm. Jadi saya di Jadi nggak murni sesuai dengan kemampuan di situ Iya. ya. Terus dari situ pemiliknya itu udah ganti orang, akhirnya semua diganti dan akhirnya saya juga di PHK juga. Oh gitu, itu akibat KKN udah lama Iya. jadinya ya. Oke. Dari situ saya berpindah alih jadi karyawan roti. Roti? Iya, Sebagai pabrik apa? roti. Ya jadi apanya? Manajemennya juga Oh, sih. kiranya bikin roti. Enggak. Oke. Karena butuh keahlian kalau bikin roti. Iya, terus Dari situ lama juga di situ. berapa tahun kalau jadi tukang roti? Tukang roti itu sekitar 1,5 tahun ada. Oh, lumayan lah ya. Lumayan. Akhirnya udah jenuh tuh, Aduh, udah jenuh nih kerja. Karena begini masalah, kalau saya kerja tuh nggak bisa duduk, nggak bisa harus duduk gitu kalau Harus kerja tuh. aktif gitu ya. Iya, bergerak. karena jenuh sendiri kalau misalnya di depan meja gitu. Iya. Saya jenuh, akhirnya saya memutuskan untuk udah berhenti aja jadi tukang roti. Terus Nah, dari situ singkat cerita langsung ke jadi tukang make up ini kapan? sebelumnya bukan ke tukang makeup dulu sih, nggak ada.
bukan tukang ya Mas ya. Iya, Kalau iya. tadi kan Ya kan tadi tukang roti nih sekarang. Panggilnya apa sih? kalau Saya istilah juga sekarang tuh sampai makeup sekarang artis, Makeup gitu. artis, Walaupun nggak iya, megang iya. artis gitu ya, tapi tetap dibilangnya makeup artis. Karena bisa bikin Ya, karakter juga. sebelum gitu ya. terjun ke situ sih saya sempat ke salon dulu, di salon dulu. Oh, Karena rekan-rekan oke. banyak teman-teman saya tuh kerja di salon. Rekan-rekan Rekan-rekan main lah, iya, sekolah iya. mainan gitu. Teman main banyak kerja di salon, akhirnya saya sering berkunjung ke salon dan ya sering tertarik. berkunjung ke salon, tertarik akhirnya belajar. Akhirnya belajar ya, belajar dari awal, dari nol gitu kan, dari nol. Saya pun ikut kursus-kursus juga, Oke. kursus kecantikan seperti kursus salon. Ya saya ikutin, akhirnya saya terjun ke salon. Itu cukup lama sekali gitu kalau saya di salon, lama banget, sekitar 5 tahunan ada. Oh, Kemudian itu saya ditawarin. udah kerja, udah digaji ya. Iya, udah dapat gaji. Ya saya keluar, enggak, saya 5 tahun di salon, kemudian saya ada tawaran, untuk gabung di salah satu vendor makeup. Salah satu vendor makeup. Sekitar tahun berapa tuh ya? Tahunnya saya lupa ya tahun. Wah, udah Pokoknya tua nih saya, pasti nih. iya benar masih tua. Kira-kira usia saya sekitar 26 tahun. 26 tahun. 26 Oke. tahun. Berarti kalau sekarang usianya 50 tahun berarti Bukan 50 tahun juga. Oke, usia 26 udah 26 tahun. Ditawarkan untuk ke Vendor makeup. ya, vendor makeup. Saya gabung di situ. Dari situ saya fokusnya ke makeup. Ke makeup kan ya. Makeup artis ya memang kerjaannya makeup sama Iya. style rambut gitu. Iya, Nggak ada istilah salon yang lain lagi, istilah salon kayak gitu. Akhirnya saya megang beberapa stasiun TV. Iya. Stasiun TV saya di situ udah panjang banget perjalanannya gitu Mas Andra. Nah, ini pengalaman ketika menjadi makeup artist di beberapa stasiun TV, ada pengalaman yang mungkin paling menarik, tidak bisa dilupakan begitu, apa nih kira-kira? Yang tidak bisa dilupakan, kita kenal sama artis. Iya. Pada saat itu banyak kenal sama artis. Ada pernah fair nggak sama artis? Fair? Iya. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Tidak disensor. Ada Kalaupun ada, saya nggak akan pengalaman bilang. yang paling tidak dilupakan ketika menjadi makeup artist sampai dengan sekarang apa? Pengalamannya ya karena ini fashion saya jadinya Mas Andra kalau makeup itu. Karena saya senang gitu, saya merias orang, merias wajah gitu, membetulkan penampilan gitu kan. Saya senang banget dengan itu. Iya. Jadi hikmahnya kenal banyak artis. Masalahnya artisnya kenal nggak Wanai sampai sekarang? Enggak. Itu derita lo gitu ya. Oke, tapi Nai ini kan apa ya, salah satu ya bisa dikatakan, mohon maaf ya, manusia setengah dewa lah ya, atau Apa itu setengah dewa? Ya, langsung apa aja lah sih? bencong ya Mas Andra. Itu ya, Nai yang bilang gitu ya. Jadi Nai kan memang salah satu bencong. Saya juga nggak enak nih ngomongin bencong, tapi apa ya istilah halusnya, apa sih kalau misalnya panggilan untuk itu? Istilah Cong gitu ya? halusnya Cong aja kali ya. ya udah, istilah halusnya mungkin laki-laki menyerupai perempuan gitu aja. Panjang banget sih, Istilahnya. ribet. Oke, Soalnya- menjadi cong aja. Jadi kalau selama ini menjadi cong ini kan salah satu cong yang memang cukup apa ya, punya jiwa untuk berjuang begitu mencari nafkah. Tidak seperti yang ada juga di teman-teman cong juga yang memang mereka di pinggir jalan jualan dan lain-lain. Nah ini pernah nggak sih mencoba untuk mengikuti teman-teman yang mungkin di lapangan di jalan begitu? Ada nggak pernah kepikiran seperti itu? Awal-awal saya terjun ke ya sebelum makeup artist gitu ya, saya juga sempat kenal sama banyak teman saya yang memang dandan untuk turun ke jalan. Banyak juga ya, banyak juga kenalan. Cuman saya berpikir enggak gitu ya, kalau saya gitu kan. Karena apa waktu itu alasannya enggak ngikutin mereka? Alasannya ya gimana ya, saya berpenampilan begini nih, tapi nggak harus berpenampilan seperti mereka gitu, harus maksudnya dandan pakaiannya, pakaian perempuan gitu kan. Iya, kalau saya sih seperti itu gitu. Jadi nggak ada ketertarikan untuk turun ke jalan. Terus
harus berpakaian seperti perempuan gitu. Kalau Tapi saya sih enggak. dari yang Nai tahu, mereka itu yang teman-teman Nai yang turun ke jalan itu alasannya apa sih? Apakah memang hanya kebutuhan materi atau apa alasannya mereka ke jalan sementara Nai nggak mau Kalau gitu? kalau dari di antara teman-teman saya dan rekan saya tuh kebanyakan sih karena kepuasan sih mas. Kepuasan, Bukan bukan karena materi, bukan bukan rata-rata cari bukan duit gitu. bukan karena dari sekian banyak orang teman saya itu orang yang berada sih kan nggak mungkin kalau nyari duit gitu. Justru orang berada Iya. kemudian kan ke jalan-jalan kan debu, kotor begitu, kok mau gitu. Sementara mereka ya itu mampu. karena ya dia ada kepuasan tersendiri, ada kesenangan tersendiri kayak mengeksplor dia sebagai dia yang perempuan gitu biar orang lain tahu ini gue perempuan gitu, gue bukan laki-laki. Ada yang seperti itu gitu. Karena yang saya bilang tadi banyaknya orang-orang berduit ya mereka sampai rela-rela untuk operasi kelamin. Kelamin? Ada ya. Mereka mampu kemudian juga operasi kelamin tapi justru nongkrongnya di pinggir jalan untuk mencari kepuasan gitu. Iya, Artinya ada. kenapa tidak dengan cara yang lebih elegan, mungkin kenapa harus di pinggir-pinggir jalan? Karena kan di pinggir jalan kita tahu juga kemarin ada kasus misalnya YouTuber yang sempat menghina mereka dengan sebutan sampah gitu. Karena memang mereka jualan di bulan puasa, di bulan Ramadan gitu. Ini bukan salah si YouTubernya juga karena memang ada fakta seperti itu. Ini kan membuat image yang sangat negatif untuk mereka. Ya kalau berkonotasi negatif mengenai bencong itu emang jelek sih ya. Nggak ada istilah yang bencong terhormat gitu. Kalau bencong harus ke suatu gedung yang mewah, hotel yang mewah gitu kan, yang namanya bencong gitu kan tetap aja dianggap orang tuh rendah jadinya. Makanya mereka ngapain, nggak mungkin dapat nih gue kalau misalkan gue secara terhormat gitu kan, secara terhormat Secara elegan lah begitu ya mencari. nggak ada, tapi tetap mereka harus mencari ya dengan kerelaan sendiri ya, mereka harus turun ke jalan. Tapi kalau dari Nai sendiri sedih nggak sih ketika ada kaumnya yang ternyata juga dihina seperti itu gitu? Hina Ya seperti tadi misalnya sampah lah atau apalah gitu. iya. Hmm. Kalau saya sendiri sih akan sakit hati juga sih kalau misalkan. Tapi kan beda, mereka di jalan sementara Nai berjuang untuk menghidupi diri dan juga Sebenarnya ada mungkin kesamaan keluarga. sih Mas Andra, saya sama mereka juga ya, sifat perempuannya itu kan sama gitu. Dari sisi itu Hati. ya sama, tapi Ya. kan di sisi mencari nafkahnya beda. Mencari kepuasannya pun mungkin beda juga kan kalau Mas Nai kan. Kalau saya belum ada yang menghina mengenai pekerjaan saya sih Mas Oke. Andra. Selama ini sih masih Kalau pribadi? baik-baik aja. Dari penampilan dari ini ada nggak yang menghina? Kalau hinaan itu dari semenjak kecil aja sudah dikatain nama bencong itu sudah ada. Iya. Berarti udah kebel lah ya sampai sekarang ya. Iya kayaknya. Kayaknya udah nggak menghiraukan lah, biarin lah. Tapi kalau saya perhatiin ini kan, nah ini kan walaupun memang berbeda dengan laki-laki normal lainnya, tapi ibadahnya alhamdulillah rajin begitu ya. Kemudian mencari nafkah juga dengan cara yang halal, mencari kepuasannya. Nah ini yang seperti apa nih? Karena karena kita nggak bisa memungkiri ada yang seperti Nai juga, tapi mereka menikah dengan perempuan justru untuk mencari kepuasan, entah apa mencari kepuasan atau apa begitu. Kalau kepuasan sih semua orang kan punya sih ya, ada haknya masing-masing gitu. Nah kalau saya untuk kepuasan ya karena saya begini istilahnya ya memiliki kekurangan gitu kan, ya pasti saya akan menyukai sama seperti rekan saya, menyukai juga seperti yang lainnya gitu, menyukai laki-laki gitu. Nanti kita lanjutin lagi, saya mau siaran dulu, setelah siaran nanti kita lanjutin ya posisi yang sama sih. Oke, Nai, sekarang kita bicara lebih ke personal nih. Tadi kan lebih ke apa namanya sejarah atau kisah ketika bekerja gitu ya. Nah, Nai kan tadi sempat bilang dari kecil udah sering dapat hinaan gitu ya, karena memang tulang lunak lah ya istilahnya. Iya. Nggak semuanya Istilah bisa kita begitu. tuh ngondek, Mas Andra, Iya ya. ngondek betul. Nah ini sebenarnya bisa ngondek seperti ini sebenarnya dari usia berapa? Kemudian apakah ini karena kan kata orang bisa nular gitu ya? Apa ini karena tertular atau gimana sih dulu ceritanya? Awal
mempunyai kekurangan seperti ini sih, dibilang kekurangan lah ya ini ya. Sebenarnya gini, pada usia-usia balita itu kan namanya balita nggak mungkin bisa ngerasain nih gue benci, nih gue ngondek, nih gue kekurangan segala macam. Itu saya tidak nggak paham gitu. Cuman saya berjalan, orang bilang saya mempunyai kemiripan perilaku seperti perempuan. Tapi saya nggak tahu apa nih gitu, apa ini istilahnya gitu. Cuman dari mulai balita itu orang sudah menyebut saya ya, ada yang bilang banci, ada yang bencong gitu. Nah dari situ mungkin saya berpikir gitu ya, banci bencong itu apa gitu kan. Dari itu kan aku belum paham nih, pas suatu ketika ngelihat dan mengetahui banci itu menyerupai perempuan, bencong itu ya berdandan seperti perempuan, yang akhirnya berarti saya tuh bencong ya. Dari situ tapi dulu itu apakah hanya gerak-geriknya saja yang menyerupai atau memang penampilannya juga menggunakan misalnya make up, bedak dan gerak-geriknya udah seperti perempuan dari semenjak dari balita malah ya. Apa gerak-gerik yang seperti perempuan dulu? Seperti apa sih yang menonjol gerak-gerik kalau dari kayak bermain sama teman-teman, saya lebih comfort, lebih enaknya bersama teman-teman perempuan juga. Dan mainannya pun mainan perempuan ya sukanya, seperti kayak boneka, seperti kayak dulu tuh ada yang congklak itu, saya seneng main itu. Cuman kalau suruh milih main bola atau main robot, saya nggak suka ya main bola ya. Jadi indikasinya kalau misalnya nggak suka main bola, hati-hati nih dipertanyakan gitu. Oke. Mungkin ya. Tadi juga kan sempat ngerasa sedih ketika ada temen yang memang sama begitu ya, dihina seperti sampah gitu kan. Nah dari Hatina yang paling dalam sendiri, apakah ada nggak sih perasaan itu pengen berubah gitu, pengen normal seperti yang lain, atau ada nggak yang seperti itu? Kalau bicara kayak gitu, siapa sih yang mau berperilaku seperti saya ini gitu? Siapa sih yang bilang orang banci, menyerupai perempuan? Nggak ada yang mau, Mas Andra, termasuk saya juga nggak mau. Kalaupun saya akan dilahirkan kembali, ya saya pengen diberikan manusia seutuhnya, laki-laki seutuhnya atau perempuan seutuhnya gitu kan. Nggak ada berada di tengah-tengah gitu ya. Jangan setengah matang lah gitu ya. Iya betul. Jadi sakit hati sih kalau misalnya orang menghina transgender atau banci. Tapi gini, ada yang sebenarnya setengah matang juga nih, tapi dia nikah begitu. Ada nggak keinginan Nai sendiri misalnya tetap menjalani hidup yang normal, punya anak, punya istri, dan walaupun ya dari dalamnya masih memiliki jiwa setengah matang, tapi ini normal gitu, punya anak, ada nggak? Keinginan itu ada, keinginan ada. Cuman karena keinginan mau maju, akhirnya mundur gitu, berpikir gitu, bisa nggak saya gitu. Ada ketidakyakinan gitu. Iya, ketidakyakinan untuk memulai sebuah hubungan sama perempuan tuh kayaknya mundur gitu Mas Andra. Kayaknya ada, bisa nggak? Karena gue apa? Gitu. Mundurnya karena apa? Karena saya melihat diri saya sendiri gitu. Kalau saya kan seperti perempuan dan saya tidak istilahnya tetap menyukainya laki-laki gitu Mas Andra. Ya. Tapi kan ada, Nah juga mungkin punya kenalan temen yang sebenarnya sama, tapi mereka menikah dan akhirnya punya anak. Ada ya? Sih, ada. Rekan-rekan saya ada sih, yang mereka memutuskan untuk menikah gitu, mempunyai anak ada. Artinya mereka masih punya hasrat untuk menggauli wanita. Kalau hasrat sih ada. Tetap ada ya? Iya, ada. Cuman gini, perbandingannya kalau misalkan lebih ke laki-lakinya berapa persen, perempuannya berapa persen gitu. Nah kalau saya pribadi mungkin kalau dibandingin persennya itu akan lebih besar ke laki-laki, Andra gitu. Ini ke perempuan misalkan laki-laki 80%, perempuannya 20%. Tapi menariknya adalah ada masih ketertarikan 20% ke perempuan. Ketika melihat perempuan yang seperti apa, 20%-nya itu yang seperti apa sehingga ada ketertarikan ke perempuan. Melihat perempuan yang seperti apa sehingga tertarik?
hasrat rasa suka terhadap perempuan ada sih. Ada istilahnya apa ya, kayak misalkan kita ketemu sama perempuan yang kita suka, itu bisa terjadi ya 2%, 20%. Nah, tipenya seperti apa? Yang 20% itu yang seperti apa tipenya? Tipenya ya yang bisa ngerasain saya sendiri lah Mas. Oh gitu. Nggak bisa maksudnya misalnya cantiknya seperti ini atau bodinya seperti ini begitu. Bisa Kalau ada nggak tipe seperti itu? nggak ada sih, nggak ada tipe Oh, ada kayak ya? gitu. Cuman hasrat ada lah sedikit gitu kan, saya ketemu perempuan yang saya suka ada juga. Tapi nggak punya tipe fisik. Nggak Lebih ada. ke personal aja berarti pribadinya ya, suka ke pribadinya. Oke, 20% ya. Ada nggak sih upaya yang sudah dilakukan ketika memang ingin hidup normal kembali, berkeluarga atau mempunyai anak? Apa yang sudah dilakukan usaha? Walaupun gagal misalnya. Usahanya yang mencoba untuk menyukai pasangan perempuan. Pernah Pernah pacaran sama perempuan? pernah jujur pernah. Berapa kali? Dan berapa lama? Itu masa remaja ya, remaja SMA gitu. Sampai saya pernah punya pacar tuh sampai 4 kali perempuan itu. 4 kali? Playboy Iya. juga dong berarti. Berapa lama tuh pacaran waktu itu sama perempuan? Ya begitu aja, yang masa karena cinta di sekolah ya. Oh, Sekolah oke. udah keluar ya udah kelar gitu. Oh, Percintaannya itu nggak lama sih, paling sekitar 3 bulan 6 bulan itu. Satu pacar 3 bulan sampai 6 bulan. 6 bulanan. Karena apa ya, karena emang gak ada hasrat Mas Andra, cuma saya pengen aja gitu. Gimana sih pacaran sama Tapi perempuan? pacarannya tuh ya nggak kayak misalnya anak muda sekarang, misalnya jalan kemana, kemudian juga sampai mungkin ada hubungan intim begitu, atau mungkin aktivitas yang lebih intim. Kalau jalan sih iya, jalan sih ada, jalan ada. Kalau untuk Misalnya- berhubungan kayak gitu ya maaf gitu. Misalnya pegang tangan atau sekedar merangkul, itu masih dijalani nggak aktivitas seperti itu kalau pacaran? Masih dijalanin tapi kayak membohongi diri sendiri aja jadinya. Oh gitu, kamuflase ya. Iya. Tapi hebat dong bagi orang-orang yang mungkin setipe dengan Nay, tapi dia tetap bisa menjalani kamuflase itu sehingga punya anak begitu ya. Itu Mungkin dari kecil udah menjalani kamuflase itu kali. oh, hebat, dahsyat berarti itu orang. Oke, kembali lagi mengenai inspirasi. Nah, ini sosok yang memang ibaratnya setengah matang tapi giat bekerja, tidak ingin ke lapangan, tidak ingin ke jalan. Nah, apa kira-kira yang ingin disampaikan ke teman-teman yang mungkin masih membuat citra orang-orang setipe dengan Nay ini menjadi jelek begitu? Kalau saya sih sarannya, kalau punya prestasi tunjukin aja sih. Kalau yang punya prestasi apapun prestasinya itu yang positif ya perlu kerjain aja gitu. Jangan menghiraukan yang lain, jangan menghiraukan lu basicnya karena banci, lu basicnya karena kayak perempuan. Tapi kalau lu punya skill, punya itu, tunjukin sama orang-orang sih. Kalau kamu bisa gitu, bisa berhasil. Ya, tapi kalau misalnya kita perhatiin juga kan sebenarnya sekarang banyak orang yang masih galau antara apakah dia ini kan ini kan menular katanya ya, bisa menular nggak sih? Ini pertanyaan sebelum nanti selanjutnya. Ini yang seperti Nay ini bisa menular nggak ke orang lain atau bisa Kalau ditularkan? penularan Bukan corona ada. ya? Ada sih, ada. Cara menularkan itu gimana? Banyak kasus kayak penularannya kayak gini Mas Hendra, misalkan dia korban pedofil. Oke. Ya, kita sering banyak nemuin masalah pedofil ini yang akhirnya si korban ini bertumbuh besar, tapi akhirnya menjadi begitu juga pada saat dia menganjak dewasa atau Seperti besar. balas dendam begitu? Nggak balas dendam, nggak. Cuman ya karena udah ngerasa nyaman, ngerasa enak gitu pas saat dia menjadi korban pedofil itu akhirnya dilakuin juga nanti pada saat udah besar gitu. Begitu. Korban pedofil bisa merasakan Bisa. nikmat akhirnya ketika mereka terus-terusan menjadi korban. Iya. Oke, selain itu apakah Selain itu lingkungan juga bisa. lingkungan cara menularkannya itu loh, maksudnya
Kan kita di satu lingkungan yang seperti saya juga kan berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman juga seperti Nay dan lain-lain. Ini kan tentu ada cara bagaimana misalnya yang setengah matang ini menularkan ke yang normal gitu. Caranya seperti apa sih? Yang setengah matang menularkan ke yang normal. Agar yang normal ini jadi setengah matang juga. Oh, itu ya kan bisa juga dengan dikasih rasa kasih sayang, rasa nyaman, rasa ya kayak supaya anak itu enak gitu. Nah, saya juga punya pengalaman dulu waktu masih kerja di hotel itu saya deket sama seseorang yang memang ternyata dia juga gay gitu ya. Dia sering dulu masih zamannya BBM. Dia sering chat saya, lagi di mana, udah makan belum? Ini kan perhatian yang sederhana tapi kayaknya masuk begitu. Iya. Apakah yang tipe-tipe model-model seperti ini yang dilakukan? Bisa jadi. Akhirnya kan rasanya nyaman gitu. Dia bisa memperhatikan saya gitu. Dia sampai bisa seharian penuh dia memperhatikan saya sendiri gitu kan. Akhirnya mereka jadi nyaman juga ternyata ya. Akhirnya ya udahlah. Apalagi ketika misalnya kita lagi ribut sama pacar kita, kemudian ada yang masuk tiba-tiba memberikan perhatian. Kemungkinan bisa juga Mas Andi. Iya gitu ya. Oke, itu mungkin metode untuk menularkan. Nah, cuma masalahnya begini, ada nggak masukan dari Nay sendiri kepada anak-anak muda mungkin yang masih galau, gue ini arahnya mau ke normal atau ke setengah mateng sih gitu. Nah, saran dari Nay gimana? Sarannya sih menjaga lingkungannya ya. Kalau misalkan yang lagi labil begitu, kita lingkungannya ya yang nggak benar pasti akan ikut juga nggak benar Mas Andra. Tergantung daripada dirinya sendiri. Tapi kalau saran Nay sendiri mengarahkan ke yang mana nih, ke normal atau setengah matang nih? Apanya nih? Orang yang lagi labil gitu. Kalau yang labil berarti yang normalnya ya. Kita tahu, saya tahu kan sering lihat Nay ibadah sholat gitu ya. Apa sih doa yang sering dipanjatkan? Doa yang terutama sih yang pertama yang saya panjatkan doa itu kepada Allah tuh buat orang tua dulu. Orang tua, kemudian kepada saya sendiri. Apa untuk diri sendiri itu apa doa? Ya banyak sih yang minta terkait dengan kondisi enggak sih, saya enggak akan tidak berharap untuk kembali gitu normal. Enggak meminta sama Allah ya sembuhkan saya gitu ya kan. Itu kan enggak ada istilah dari Allah sendiri kan, enggak diciptakan seperti ini kan. Yang menciptakan manusia sendiri gitu kan. Jadi ya buat apa saya minta sama Allah, enggak apa-apa, yang penting saya melaksanakan ibadahnya kepada Allah gitu. Tapi Nay tahu nggak kalau sebenarnya pilihan Nay ini adalah tidak benar gitu. Nah, bagaimana caranya agar oke lah misalnya Nay melakukan dosa, bagaimana caranya Nay mengimbangi untuk paling tidak ya dosa diimbangi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, apa yang Nay lakukan agar berimbang jadinya? Ya itu berbuat baik termasuk yang beribadah itu juga, kemudian berbaik sama orang, terus beramal, karena orang kan nggak tahu gitu kan, saya di luar seperti apa gitu kan. Tapi ada pernah kepikiran nggak sih pengen cobain benar-benar jadi misalnya perempuan gitu, mengenakan pakaian perempuan, memanjangkan rambut seperti perempuan, ada nggak kepikiran? Kalau saat ini kepikiran sih nggak ada. Belum pernah sama sekali dari dulu sampai sekarang. Iya. Kenapa? Kan biar nggak nanggung gitu loh. Bukan nanggung ya, jadi menurut saya ya nggak comfort aja buat saya sendiri gitu. Kalau saya berperilaku menggunakan pakaian perempuan, make up atau segala, enggak sih. Enggak sampai juga untuk operasi kelamin enggak ya? Enggak ada. Enggak ada atau nggak punya duit untuk operasi kelamin? Enggak ada. Enggak ada keinginan. Enggak ada keinginan. Jadi enggak nyaman untuk benar-benar menjadi perempuan tapi jiwanya sudah seperti perempuan. Nah itu dia, baik lagi saya juga mempertanyakan itu gitu kan, kenapa saya seperti ini gitu kan ya. Balik lagi saya kan pengen kalau misalkan jadi laki-laki ya seutuhnya gitu. Iya. Kan Nanggung berarti ya? Nggak tahu gitu dibilang nanggung apa enggak gitu. Karena kan kalau kita lihat juga di media kan kalau saya banyak sih gini, yang nanggung. yang penting
saya hidup saya tuh berbuat baik sama orang, bekerja, cari duit, berbagi sama orang tua, udah gitu aja sih. Baik, Nay, terima kasih banyak sudah bergabung di channel Dengar. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana, karena memang walaupun pilihannya berbeda dengan orang lain, tapi tetaplah menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar, dan tidak apa ya, jangan sampai dibilang sampah, karena memang harus menyediakan diri di jalan-jalan. Saya juga nggak gitu suka. ya. Oke, terima kasih banyak Mirsa atau sahabat Dengar, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa subscribe dan like channel Dengar. Itu yang penting. Dan bunyikan juga loncengnya ya, tanda loncengnya. Oke Mirsa, demikian wawancara kita dengan Nay. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.